Silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Ibu, jajaran pemerintah daerah. Kami memuliakan para Mukarramun, Ketua Dewan Pertimbangan, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan yang hadir pada malam ini. Di antaranya Ibu kita, Ustaz Kiai Haji Hasan Basri, Ustaz Kiai Haji Hasan Bakas, MPI, Ustaz Kiai Haji Ahmad Basri. Dan juga hadir bersama kita Ustaz Kiai Haji Fakhruddin. Kemudian Ketua Majelis Agama, juga Ketua Komisi Fatwa, Ketua Staya Nadwa Barat, kemudian jajaran pengurus inti dan ketua komisi serta anggota yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini. Allah mentakdirkan tanggalnya bagus, Pak. Tanggal 17 Syawal, 17 Mei. Bertepatan hari 17 Mei, 17 Syawal malam ini. Saya hitung dari Senin 1 Syawal kemarin. Saya lahir 17 Safar. Kemudian menjadi direktur pasca dengan 17 suara. Ini angka sakti ini. Mudah-mudahan sakti untuk MUI Tanjung Barat. Amin. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan dan kemudahan dalam semua aktivitas dan kerja kita pada masa-masa mendatang. Amin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, masyarakatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah yang terbaik yang diwariskan di akhir zaman. Amin. Bapak Bupati dan Ibu serta para jajaran MUI, kita merasa bersyukur malam ini kita bisa bersilaturahmi dan berhalal dengan Bapak Bupati, karena Idul Fitri ini mungkin kita ada yang belum ketemu ya. Alhamdulillah hari ini walaupun tidak lengkap, kita tidak tempat hampir 86 orang, tapi sudah lebih dari separuh yang hadir. Insyaallah kita bisa memanfaatkan momentum Idul Fitri Syawal ini untuk memaafkan antara sesama Muslim dan jajaran pemerintah daerah dengan jajaran MUI Tanjung Barat 2021-2026. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita pantas sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati karena alhamdulillah bantuan sudah mau dicairkan. Lebih segera nih Pak Sekretariat, lebih segera karena kami juga menunggu supaya kegiatan kita bisa jalan. Kita menjadwalkan insya Allah nanti 11 Juni dan 12 Juni itu rakyat dari MUI Tanjung Barat
sekaligus peresmian gedung MUI. Nah, itu. Nah, nanti ke sana mudah-mudahan kita sudah mulai bisa beraktivitas. Dan hari ini kita sudah menitipkan ada 2 orang mahasiswa dari STAI yang menunggu kantor itu untuk menjaga kebersihan. Kemudian mungkin ada yang mau mampir ke sana. Alhamdulillah anak-anak kita itu di luar jam kuliah ada di kantor yang di samping masjid Syekh Usman di itu dulu. Jadi insya Allah setelah akhir ini kita berharap jadi ada misi-misi yang beropati, bisa masukkan lagi di perubahan. Nah, ini kita bisa nambah kegiatan nih ya. Pak saya harus cepat Pak ya. Oh ini ya, nah, bagaimana nih? Jadi silakan ketua komisi buatlah program-program brainstorming lah kegiatan kita. Yang paling mendesak ini adalah mengenai peningkatan ekonomi umat supaya nanti bisa mereka ekonominya meningkat dan bisa membantu menjayakan zakat ini. Nah, jadi kalau provinsi Jambi kita akan mempromosikan zakat atau kota zakat atau provinsi yang nanti semua masyarakatnya senang berzakat, mudah-mudahan ini bisa membantu saudara-saudara kita yang hari ini mungkin karena COVID ini banyak sekali persoalan yang mereka hadapi, bisa membantu ekonomi mereka atau kehidupan mereka dalam kesehariannya. Dan tugas kita kalau ini jalan kita nanti kita bisa umat Islam ini lebih maju lagi kesejahteraannya. Kita memang harus jelas MUI ini mempromosikan atau mensosialisasikan di dimanapun tempat-tempat supaya program bahasa kita bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yang kita juga pentingkan itu adalah masalah kemarin kita mencoba untuk melihat produk halal. Rupanya produk halal ini itu wilayah provinsi. Kita tidak bisa membuat sertifikat atau semacam legalisasi untuk usaha-usaha rumah tangga yang sifatnya ekonomi menengah. Jadi mungkin ini himbauan saja barangkali bagi usaha-usaha yang di situ menggunakan bahan-bahan yang perlu ada kejelasan mengenai kehalalannya harus dipastikan nanti bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat dijamin sampai nanti ditemukan beberapa kejadian ternyata ada unsur-unsur yang mengandung lemak babi atau dari kulit babi yang dibuat makanan. Itu yang harus belajar sampai terjadi seperti itu. Soalnya kami akan berkoordinasi dengan provinsi bagaimana supaya kita Jawa Barat bisa cepat mendapatkan. Informasi kemarin katanya setiap membuat label halal itu membayar 600.000. Nah ini kan besar juga bagi yang usaha kecil kan. Mudah-mudahan nanti bagaimana caranya ini ya undangan ini sampai seberat itu. Kita baru mulai usaha dengan modal 1,5 juta kan sudah bayar izinnya 600.000 untuk menghalalkan produk ini kan berat itu. Mudah-mudahan ini tidak ada jalan keluarnya. Kemudian masalah yang lain mungkin yang harus kita dakwah Islamiyah ini. Karena kita hari ini sering ribut internal umat Islam sendiri. Kita hanya berkonflik di dalam membicarakan masalah-masalah yang tidak membuat kita bersatu. Bagaimana ke depannya ini sudah selesai lah. Jangan lagi kita masalah internal diangkat. Sekarang kita sama-sama apapun yang ada di negara ini, pemerintah daerah maupun MUI punya kewajiban moral, tanggung jawab moral untuk membuat negara ini aman dan damai. Jadi kalaupun misalnya ada masukan, ada kritik, sampaikan dengan cara yang baik. Itu saja, tidak diekspos di media sosial yang mungkin nanti membuat ada ketersinggungan. Sekiranya kalau nanti ada jalurnya, misalnya MUI ketemu dengan pemerintah daerah atau provinsi, disampaikan dengan cara yang baik, saya kira ini akan aman. Kadang-kadang kita mendapatkan berita-berita yang di situ konfliknya diekspos. Hari ini yang lagi hangat itu masalah UAS ke Singapura itu deportasi. Dia ada 2 versi. Menurut duta besarnya
dia hanya ditahan sebentar nanti tidak bisa masuk. Karena kita punya pengalaman dulu, kami ada dosen-dosen IAIN tahun 2013 nyebrang ke Singapura, yang pakai peci, pakai baju koko udah boleh masuk, suruhnya balik ke Batam. Ada satu pegawai kepala bagian ini dari IAIN dari UIN yang dikembalikan ke Batam, tidak ditahan. Tapi informasi tadi katanya itu ditahan dalam ruang kecil. Dan saya juga pernah dimasuk ke situ. Saya pernah masuk juga. Saya berangkat 2010 bawa anak saya sudah lepas sama istri, saya ditahan oleh polisi. Yang ditanya KTP, nama paspor beda dengan nama KTP. Nama di KTP Ahmad Supri, di paspor Ahmad Supri Muhammad Saleh. Nah, beda itu aja. Tapi karena saya sampaikan dalam bahasa Inggris, saya datang ke sini untuk silaturahmi Idul Fitri. Nah, ini apa? Sudah keluar. Ada ibu-ibu masih tahan dalam itu, karena tidak bisa berbahasa. Kebetulan ini yang berbahasa Inggrisnya dari Cina Singapura. Nah, kalau kita itu ada juga gunanya bahasa Inggris sih. Nah, saya usaha nama saya ini, saya kerja di sini. Ini yang saya kemari untuk silaturahmi Idul Fitri. Nah, lama keluar. Mungkin 15 menit saya bukan interogasi ya. Ditanya saya. Itu mungkin yang sering terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau masuk Singapura itu mungkin ya gara-gara Ustaz ini takutnya berbau radikal itu mungkin ya. Nah, mungkin kali kedua saya berangkat lagi saya pakai topi udah pakai baju kaos, langsung lewat. Ini semua ditulis. Jadi saya kenal pakai baju kaos, pakai topi itu tidak ada pertanyaan, langsung masuk. Nah, jadi ini caranya. Di tampilan kita tuh agak juga kalau begini mungkin ditahannya ini kita menceramah radikal. Nah, jadi kita menyesuaikan. Kota ini mungkin ini, kota ini begini. Nah, jadi saya ingat almarhum ayah saya ketika ayah saya ke Singapura, dia tidak pakai peci. Kita pakai peci Ustaz ini. Di Singapura biasa kan, tidak tahu itu Ustaz. Nah, begitu mungkin menyesuaikan. Jadi mungkin itu mempermudah kita juga. Nah, lain lubuk, lain apanya. Kemudian inilah yang kita inginkan supaya negara kita ini betul-betul aman, tentram dan damai, itu yang kita inginkan. Karena kita MUI itu sangat berperan dalam membina umat, melayani umat dan menjaga. Dan satu lagi mungkin masalah ya, ini ada informasi tentang kristenisasi di daerah dulu sana. Itu bagaimana kita juga bisa berdialog lah. Berdialog jangan sampai penyebaran itu masuk pada wilayah yang terjadi di Langkat. Ini yang namanya di Langkat. Di Langkat itu dipaksa murtad. Dipaksa murtad dengan janji dikasih uang, kasih pekerjaan, atau dinikahi oleh yang non muslimin nanti suruh pindah. Jangan sampai itu terjadi. Ini mungkin yang terjadi. Jadi ada 3. Pertama masalah ekonomi umat, yang kedua masalah kita dengan pemerintah itu bisa sama-sama sejalan, dan satu lagi masalah hubungan antara agama ini penting untuk program kita. Yang lain mungkin dapat dirumuskan nanti pada tahun-tahun berikutnya. Kali kami sampaikan kepada Bapak Bupati, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kemudahan yang sampai kepada MUI ini. Dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Alhamdulillah sini juga hadir ini. Saya lupa nyebut. MUI terpilih untuk Kecamatan Tungkang Ulu ya. Nah, ada 16 orang ini Pak Bupati. Ini juga silaturahmi namanya ya. Walaupun belum dikukuhkan. Insya Allah SK-nya sudah ada, sudah jadi. Tidak masalah. Itulah mungkin yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi berharap ini semoga kita semua bisa berjalan bersama dalam artian untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, dan juga untuk kedamaian bangsa dan negara. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.